Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu baik, menolong kami, memimpin kami hingga hari ini. Dan hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami teguh di dalam iman pengharapan kami kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Secara khusus kita akan berbicara tentang panggilan gereja dalam sejarah. Ketika kita melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan membaca bagian ini, maka kita melihat sejenak tentang kehidupan gereja di dalam sejarah. Bagaimana gereja sejak hadir di dalam dunia, maka gereja terus berjuang mempertahankan iman percayanya. Maka tak heran kalau banyak yang gugur di sana. Dari awal kebenaran itu disampaikan, gereja diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, cobaan yang silih berganti. Bahkan nyawa pun menjadi taruhan untuk beriman kepada Kristus. Maka sebagai orang Kristen, jemaat mula-mula, khususnya mulai dari pertengahan awal abad pertama, digambarkan di dalam kepemimpinan dari Kaisar Nero, bagaimana ia memperlakukan orang Kristen. Mulai dari tahun 54 sampai 68 di dalam kekuasaan dia, maka diceritakan bagaimana Nero membakar, menyalibkan, memberi makan kepada binatang buas orang Kristen. Orang Kristen seperti tak ada harga sama sekali. Orang Kristen dijadikan tontonan ketika dibakar dan disalibkan dan diberi makan kepada binatang buas. Memberikan gambaran seakan-akan tak ada harapan bagi orang yang percaya. Maka di tahun 68 kemudian di tahun 70 digambarkan ketika Titus memerintah. Dia bagaimana menghancurkan Yerusalem dan orang Kristen tersebar kemana-mana. Tak ada ketentraman di sana, tak ada kenyamanan. Tidak berhenti pada Kaisar Titus. Diceritakan khususnya ketika kita membaca kitab Wahyu ini, bagaimana kemungkinan besar saat itu Kaisar Domitianus yang berkuasa, di mana dia menganggap dirinya sebagai dewa, dia menganggap dirinya sebagai penguasa, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh orang-orang yang dikuasai, termasuk gereja, termasuk orang Kristen yang ada pada waktu itu. Maka itu mulai bergejolak ketika orang Kristen mempertahankan imannya, tidak mau tunduk kepada permintaan dia untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Karena kekristenan punya Tuhan sendiri, kekristenan adalah Kristus itu sendiri. Maka orang Kristen pun mengalami penganiayaan yang begitu berat. Maka ketika kita melihat sejarah kehidupan kekristenan, seakan-akan seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri, bahwa orang percaya seperti domba di tengah serigala yang tidak punya pengharapan untuk hidup. Tetapi mengapa harus ada di sana, dan mengapa Tuhan mengizinkan orang Kristen mengalami seperti itu? Ini menjadi perenungan kita ketika kita membaca bagian ini. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika
Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Maka Tuhan menyatakan firman-Nya melalui penyataannya, melalui nubuatannya, supaya menuliskannya untuk disampaikan kepada orang percaya bagaimana mereka harus hidup dan berjuang mempertahankan iman mereka di tengah-tengah penganiayaan sebagai orang Kristen pada waktu itu. Dan kita melihat di tengah-tengah penganiayaan dituntut mereka untuk setia kepada Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan kepada Yohanes dalam ayat yang ke-17 yang kita baca pertama, dikatakan bahwa sekalipun dalam kondisi seperti itu, bahwa memang engkau harus mengingat bahwa anak manusia, yaitu Kristus sendiri telah hadir. Ia telah menebus dosamu, ia telah menyelamatkanmu, dan sekarang dia hidup untuk selama-lamanya. Maka dia mengingatkan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Mau memberikan gambaran, mau menunjukkan Allah hadir di sepanjang zaman. Allah hadir di sepanjang kehidupan kekristenan. Maka orang Kristen sekalipun dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman, dalam kondisi yang terancam, engkau jangan pernah takut. Tidak mudah memang. Ini memang berat bagi kita. Karena ini adalah penderitaan bagi kita. Tetapi Alkitab mencatat, ketika engkau mau hidup di dalam Kristus, engkau memang akan menderita. Tetapi engkau dituntut untuk melakukan kehendaknya. Maka perintahnya itu mudah. Mudah, kata Alkitab. Kita bisa baca di dalam surat Timotius, surat Paulus kepada Timotius, dan digambarkan mudah mau mengungkap. Ketika engkau setia memelihara imanmu dan tekun berjalan di dalam ketetapan Tuhan hari demi hari, maka yang berat itu menjadi mudah bagi kita, karena kita terus memikulnya setiap hari. Seperti kita memikul salib, menyusuri jalan kehidupan yang Tuhan beri. Maka di sanalah kemenangan menanti kita, di sanalah kebahagiaan menanti kita, asalkan jangan kita menyerah dalam menjalani kehidupan keberimanan kita. Maka kita melihat dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka Yohanes menuliskan untuk meneguhkan iman mereka, untuk tetap setia kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran, dan terus semangat menjalani kehidupan. Karena memang kondisi yang terjadi khususnya ketujuh jemaat digambarkan, ada yang tetap setia, tapi banyak yang dicela oleh Tuhan. Karena hidup mereka sudah kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan. Mereka sudah menjadi suam-suam kuku. Bahkan mereka setuju dengan perbuatan yang tidak benar terjadi di dalam kehidupan gereja. Mereka mengizinkan hal yang tidak diinginkan Tuhan terjadi. Maka di balik tampak kesetiaan mereka, Tuhan mencela mereka. Supaya engkau harus berubah di dalam hidupmu. Baik jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuhan mengingatkan kembali untuk engkau jangan suam-suam kuku. Tetap mempertahankan imanmu kepada Tuhan. Jemaat Smyrna yang tanpa miskin, tapi dia kaya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Bukankah itu juga menjadi semangat kita untuk mempertahankan Injil, kebenaran, iman dalam hidup kita? Maka kita melihat dalam situasi seperti ini, ketika semua sudah tampak tak bersahabat, maka diingatkan, jangan takut, akulah Tuhan Allahmu yang akan hadir di sepanjang zaman. Akulah anak manusia yang sebelumnya hidup dan datang sebagai anak manusia yang mati menebus kamu, namun aku sekarang hidup selama-lamanya. Bahkan aku pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Mau menggambarkan Kristus telah mengalahkan maut. Maka Paulus mengingatkan kita supaya kita hidup mengenal Tuhan, mengenalnya di dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga kita berkemenangan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Tidak mudah, tapi Tuhan juga mengatakan melalui Rasul Paulus
Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29. Memang kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi menderita. Memang kita cuma ingin dipanggil percaya, tapi kadang kita nggak suka dengan penderitaan. Tapi lagi-lagi Tuhan mengirim kita seperti domba di tengah serigala. Mau menandakan kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan untuk bertahan. Tapi orang yang percaya, orang yang beriman, dia selalu mempunyai kekuatan bersama dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Maka yang pertama panggilan gereja dalam sejarah mau berbicara. Sepanjang kita menjadi orang Kristen, sepanjang gereja ada, tantangan akan selalu ada. Baik yang di luar yang mengancam maupun yang ada di dalam gereja itu sendiri. Yang ada di dalam kumpulan orang Kristen itu sendiri. Tantangan di luar kita lihat begitu banyak persoalan yang masuk. Tetapi kita melihat ada gereja yang ditutup. Ada orang percaya diusir dari gereja. Gereja dibakar dan itu terus terjadi. Tapi ada juga yang terjadi dalam gereja. Tidak saling menghormati sebagai orang yang beriman, saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling tidak menunjukkan kepedulian, menganggap diri lebih rohani dan yang lain rohana. Bukankah itu juga menjadi tantangan gereja kita saat ini? Jangan sampai kita menjadi salah. Beriman kepada Tuhan adalah menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan dengan mengasihinya dengan sungguh dan terhadap sesamamu, samping kiri kananmu, depan belakangmu, orang-orang yang bersama dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, gereja harus hidup dalam pertobatan. Tuhan mencela jemaat yang ada pada waktu itu. Engkau suam-suam kuku, maka Tuhan mencela hidup mereka. Engkau kelihatan hidup tapi mati. Engkau mengatakan engkau beriman tapi gak menunjukkan keberimananmu kepada Tuhan. Maka engkau tampak hidup tapi sesungguhnya engkau mati. Karena hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran. Maka Yohanes mengingatkan dalam tulisan, hiduplah dalam pertobatan selagi diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Dan hal yang ketiga digambarkan berbicara tentang panggilan gereja dalam sejarah. Maka kesulitan, tantangan, ancaman akan terus menghalangi hidup kita. Dan kita dituntut untuk hidup dalam pertobatan. Tetapi di beratnya kehidupan yang kita jalani, yakinlah Tuhan menyertai kita. Jangan takut, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Yesus sendiri yang berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala perintah-perintahku, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai pada kesudahannya. Bukankah itu menjadi keyakinan kita? Bukankah itu yang meneguhkan iman kita? Maka jangan kita pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan sekalipun di penderitaan. Yakinlah di hidup kita menderita ini. Yakinlah kita pun mati, kita akan bertemu dengan Tuhan yang mengasihi orang yang beriman sungguh kepadanya. Kiranya firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita di dalam kita beriman kepada Tuhan. Yakinlah akan penyertaan Tuhan yang menolong kita untuk hidup dalam pertobatan dan menghadapi setiap tantangan, ancaman dalam hidup kita. Iman kita teguh, iman kita setia, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Membuat kami hidup tangguh di hadapan-Mu. Membuat kami terus percaya sungguh kepadamu di tengah-tengah godaan, tantangan zaman saat ini. Biar hidup kami tetap semangat di hadapan-Mu. Dan biarlah kami terus berjuang untuk hidup di dalam pertobatan yang sungguh kepadamu. Dan biarlah kami menyadari
bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Memberkati seluruh umatmu yang senantiasa bersekutu dengan Engkau, yang senantiasa mendengarkan firman-Mu, yang senantiasa beribadah kepadamu dan melakukan setiap ketetapan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.